Selamat datang di ruang sunyi, tempat di mana suara terakhir bisa terdengar, dan keheningan menyimpan kisah paling menyeramkan. Di cerita kali ini, kisah yang akan dibawakan berjudul Apartemen Berhantu di Atas Tanah Kuburan. Penghuni tak pernah bisa keluar. Kadang, menyelesaikan sebuah kutukan bukan berarti semuanya berakhir, tapi justru membuka babak baru yang lebih berat. Pernahkah kau merasa bahwa tempat tinggalmu bukan hanya dihuni oleh manusia? Di balik dinding yang putih bersih, di bawah lantai marmer yang dingin, mungkin ada sesuatu yang pernah dikubur di sana. Sesuatu yang belum selesai urusannya. Sesuatu yang tidak ingin kau tinggal di atasnya. Kisah ini bukan tentang rumah tua di tengah hutan. Bukan juga tentang bangunan angker yang sudah lama kosong. Ini tentang sebuah apartemen modern, mewah, mahal, dan selalu penuh penyewa. Tapi tak satu pun dari mereka tahu, tanah tempat bangunan itu berdiri, adalah bekas kompleks pemakaman massal yang dilupakan. Dan yang dikubur di sana, tidak semuanya mau diam. Arif, seorang karyawan muda berusia 26 tahun, baru saja pindah ke sebuah apartemen baru bernama Tower Mawar Putih, yang terletak di pinggiran kota besar. Apartemen ini megah, dengan desain modern dan fasilitas lengkap. Harga sewa yang terjangkau membuatnya memilih tinggal di sana, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hari pertama Arif di apartemen itu terasa menyenangkan. Ia bertemu dengan beberapa tetangga baru, seorang ibu muda yang ramah, pasangan suami istri lansia, dan beberapa mahasiswa. Semuanya tampak biasa dan bersahabat. Namun, malam pertama di kamar 1007 membawa sesuatu yang berbeda. Jam menunjukkan pukul 1.13 pagi ketika Arif terbangun mendengar suara ketukan halus di pintu kamar mandi. Ia pikir itu angin atau mungkin tetangga yang sedang lewat, tapi pintu itu terkunci rapat dari dalam. Suara ketukan berulang, kini lebih keras, dan diikuti oleh bisikan samar yang tidak bisa ia pahami. Arif membuka pintu, tidak ada siapa-siapa. Ia kembali ke tempat tidur, tapi rasa dingin menyelimuti seluruh ruangan. Keesokan harinya, Arif bertanya pada satpam, Pak Hasan. Pak Hasan mengerutkan dahi, ada cerita lama tentang tanah ini, nak. Dulu, sebelum apartemen ini dibangun, di sini adalah kompleks pemakaman besar, tapi sudah lama terlupakan. Arif tertawa kecil, masa sih? Itu cuma cerita mistis. Pak Hasan menggeleng pelan, yang aku tahu, setiap bangunan di atas tanah makam biasanya membawa masalah. Kadang suara-suara aneh, bau yang tak terjelaskan, atau penghuni yang pindah dengan alasan misterius. Malam kedua, Arif mulai merasakan kehadiran sesuatu yang tak terlihat. Lampu kamar tiba-tiba berkedip, televisi menyala sendiri, dan layar ponselnya menampilkan foto-foto lama makam kuno. Ia menyadari bahwa apartemen ini bukan hanya sebuah tempat tinggal. Ada rahasia gelap yang terkubur dalam-dalam. Sejak malam pertama, Arif mulai merasakan gangguan yang makin nyata. Suara-suara aneh sering terdengar di lorong-lorong sepi Tower Mawar Putih. Ada bisikan lirih yang seolah memanggil namanya, langkah kaki yang mengiringi setiap ia melewati koridor, dan suara rintihan yang terkadang berhenti saat ia menoleh. Suatu malam, Arif terbangun karena suara gemerisik di balik dinding kamar mandi. Ia mengetuk pelan, berharap ada tetangga yang iseng bermain, tapi tak ada balasan. Keesokan paginya, ia bertemu dengan Bu Sari, penghuni lantai bawah yang dikenal ramah dan suka bercerita. Ini sudah lama, nak, kata Bu Sari sambil menyeruput teh hangat. Dulu waktu tanah itu digali, banyak ditemukan kerangka manusia, tapi mereka tak sempat dimakamkan dengan layak. Konon, arwah mereka masih gentayangan. Arif berusaha tetap skeptis, tapi malam itu, ia mengalami kejadian yang tak bisa ia abaikan. Saat sedang mandi, cermin di kamar mandi tiba-tiba berkabut tebal. Ketika kabut itu menghilang, Arif melihat sosok wanita berpakaian putih dengan wajah yang samar namun penuh kesedihan. Ia membeku, sosok itu menghilang secepat munculnya. Hari-hari berikutnya, penghuni lain mulai mengeluh tentang gangguan serupa. Lampu yang mati sendiri, suara tangisan bayi di tengah malam, dan bau dupa yang tiba-tiba menusuk hidung. Pihak pengelola apartemen memasang kamera pengawas, tapi anehnya, kamera selalu gagal merekam saat gangguan terjadi. Beberapa rekaman yang berhasil menunjukkan bayangan samar yang melintas cepat di lorong. Arif pun mencari tahu lebih jauh.
ia menemui seorang pakar spiritual lokal yang tinggal tak jauh dari Tower Mawar Putih. Pakar itu menjelaskan, bangunan di atas bekas makam massal seperti ini bisa menjadi tempat berkumpulnya energi gaib. Apalagi jika ritual pemindahan jenazah tidak dilakukan dengan benar. Ia menambahkan, arwah-arwah yang merasa tak tenang sering mencoba berkomunikasi. Jika tidak dihormati, mereka bisa mengganggu penghuni yang tinggal di atasnya. Di malam yang penuh hujan, Arif kembali mengalami pengalaman paling menyeramkan. Saat ia tertidur, ia terbangun oleh suara ketukan di jendela kamar. Ia membuka tirai dan melihat seorang anak kecil berdiri di luar, menatapnya dengan mata kosong. Anak itu melambai, lalu menghilang begitu saja dalam kabut. Arif tahu, ini bukan hal biasa. Ia mulai takut bahwa dirinya dan penghuni lain terjebak dalam lingkaran teror yang tak terlihat. Arif mulai merasa ada yang mengikuti setiap langkahnya di apartemen itu. Semakin malam, suara-suara itu semakin jelas. Kadang terdengar tangisan, bisikan, atau bahkan tawa kecil yang tak jelas asalnya. Suatu malam, ketika Arif pulang terlambat dari kantor, ia melihat bayangan hitam melintas cepat di balik jendela kamar tetangganya yang berada satu lantai di bawah. Arif mengetuk pintu tetangga itu, tapi tak ada jawaban. Bau anyir menusuk hidungnya. Ketika pintu dibuka paksa oleh petugas keamanan yang datang, ditemukan mayat tetangga itu dengan luka aneh di tubuhnya, seperti cakaran besar yang dalam. Berita itu membuat penghuni lain mulai panik. Beberapa mulai pindah, beberapa tetap bertahan tapi dengan ketakutan yang tak tersembunyikan. Di tengah kekacauan, Arif menemui seorang dosen sejarah lokal yang juga pakar budaya Jawa. Dosen itu mengungkapkan fakta menyeramkan tentang tanah yang dulu ditempati apartemen tersebut. Tanah ini dulunya kompleks pemakaman kuno masyarakat Jawa, terutama korban wabah dan peperangan zaman kolonial, jelasnya. Konon, makam-makam itu tidak semua ditemukan atau dipindahkan dengan benar saat pembangunan. Ada yang masih tersembunyi di bawah fondasi. Ia menambahkan, dan dalam kepercayaan Jawa, jika makam tidak dihormati, roh yang gentayangan bisa membawa malapetaka. Arif pun mulai merasakan perubahan aneh pada dirinya. Kulitnya terkadang muncul luka tanpa sebab, terutama di pergelangan tangan dan leher. Di cermin, ia melihat bayangan samar yang kadang muncul di belakangnya. Suatu malam, di koridor apartemen, ia bertemu dengan seorang pria tua misterius yang tampaknya tahu banyak. Pria itu berbisik, "Kalau kau ingin keluar dari sini, kau harus temukan makam yang belum dikubur, dan tuntaskan janji mereka." Arif merasa hidupnya mulai terperangkap di apartemen penuh rahasia ini. Arif, dengan bekal informasi dari dosen dan petunjuk samar dari pria tua di koridor, memutuskan untuk menyelidiki area yang dahulu merupakan kompleks pemakaman yang hilang. Ia mendapatkan izin dari pengelola apartemen untuk mengakses ruang bawah tanah dan fondasi bangunan yang selama ini tertutup rapat. Di sana, ia menemukan ruang kecil yang penuh dengan tulang belulang dan pecahan keramik antik. Di dinding batu tua, tergurat tulisan Jawa kuno yang menyiratkan janji yang tak terpenuhi kepada roh-roh yang dikubur. Arif merasa bahwa janji itu adalah kunci untuk menghentikan teror yang melanda apartemen. Dalam penyelidikannya, Arif mulai melakukan ritual adat yang diajarkan oleh pakar spiritual. Ia menyiapkan sesajen, bunga melati, dan dupa sebagai persembahan. Malam itu, saat ia membacakan mantra dan berdoa di ruang bawah tanah, udara menjadi dingin menusuk tulang. Suara bisikan terdengar memenuhi ruangan. Namun, kali ini bisikan itu berbeda, lebih lembut, seperti harapan. Arwah-arwah yang selama ini gentayangan mulai menampakkan diri, menunjukkan wajah-wajah yang sedih dan damai. Namun, tak semua arwah menerima kedatangan Arif dengan baik. Ada yang marah, dan kekuatan gelap mencoba mengusirnya. Arif hampir kehilangan nyawa. Tapi bantuan dari pria tua misterius dan beberapa penghuni lain yang berani muncul tepat waktu. Mereka bersama-sama melakukan ritual penenangan dan penguburan ulang simbolis dengan membawa kembali makam yang terlupakan ke dalam kesucian. Malam itu, suasana apartemen berubah. Suara-suara hantu mulai menghilang. Lampu kembali menyala stabil. Penghuni mulai merasakan kedamaian yang lama hilang. Arif tahu perjuangan belum selesai, tapi setidaknya ia sudah membuka pintu harapan.
Setelah ritual penenangan dan penguburan ulang, Arif merasakan beban yang perlahan hilang. Penghuni apartemen mulai merasakan kenyamanan, suasana berubah menjadi lebih hangat dan ramah. Namun, kedamaian ini ternyata hanya sementara. Suatu malam, Arif bermimpi bertemu sosok tua berjubah putih yang memperingatkannya. Kau telah melakukan bagianmu, tapi janji itu harus diteruskan. Warisan ini tak akan hilang begitu saja. Ketika bangun, Arif menemukan secarik kertas di bawah bantalnya. Tulisan tangan dengan tinta hitam pekat. Jangan pernah lupa, penjaga baru harus lahir. Hari-hari berlalu, dan Arif menyadari ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Ia mulai melihat bayangan yang tak bisa dijelaskan. Suara-suara lirih dari dalam dinding, aroma dupa yang datang tiba-tiba, dan sesekali ia merasa tubuhnya berat seperti ditarik ke dunia lain. Meski takut, ia tahu ia harus terus menjaga janji yang telah dibuat. Beberapa penghuni lain mulai bergabung untuk membantu Arif menjaga agar apartemen tetap aman dan arwah yang gentayangan tidak kembali mengganggu. Mereka membentuk sebuah komunitas kecil yang rutin melakukan doa dan ritual sederhana. Namun, bukan berarti semuanya hilang begitu saja. Beberapa penghuni baru yang tidak tahu sejarah apartemen itu mulai muncul dan merasakan gangguan. Arif dan teman-temannya berusaha memperingatkan, tapi tak semua percaya. Kutukan ini, ternyata, adalah warisan yang harus dijaga turun-temurun. Tower Mawar Putih tetap berdiri megah di pinggiran kota. Sebuah bangunan modern yang menyembunyikan sejarah kelam dan arwah-arwah yang tak pernah benar-benar pergi. Arif, kini bukan hanya penghuni biasa, tapi penjaga dari sebuah rahasia besar. Dan di balik dinding yang bersih itu, kisah-kisah baru tentang apartemen bekas tanah kuburan terus berbisik, menunggu untuk diceritakan.